Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Taldi dari Prodi Manajemen Perdagangan. Pada mata kuliah Statistik di pertemuan 11, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia ke keluarga di Kabupaten Kendal. Landasan teori. Teori penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Hubungan antara pendapatan dengan pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Pendapatan yang dikirim TKI ke keluarga pada dasarnya adalah bagian dari penghasilan TKI yang disisihkan untuk dikirimkan ke daerah asal. Dengan demikian, secara logis dapat dikemukakan sebagian besar penghasilan TKI maka akan semakin besar pendapatan TKI yang dikirimkan ke keluarga. Pendapatan diartikan sebagai upah yang diperoleh setelah bekerja. Semakin besar jumlah pendapatan yang diterima TKI, semakin besar pula pendapatan TKI yang dikirimkan ke keluarga. Hubungan antara kebutuhan keluarga dengan pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Pendapatan dari luar negeri akan dikirim ke dalam negeri digunakan sebagai biaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga TKI di daerah asal. Semakin besar kebutuhan keluarga di daerah asal, semakin besar nilai pendapatan TKI yang dikirimkan ke keluarga. Hubungan antara jumlah tanggungan dengan pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Pendapatan yang dikirimkan TKI ke keluarga akan lebih besar jika tanggungan TKI yang menerima kiriman merupakan keluarga inti. Sebaliknya, pendapatan TKI yang dikirimkan ke keluarga semakin kecil jika tanggungan TKI bukan keluarga inti. Pendapatan yang dikirimkan TKI ke keluarga terjadi karena adanya keeratan hubungan antara TKI dengan daerah asalnya. Hubungan antar biaya pengiriman dengan biaya pendapatan TKI ke keluarga. Biaya pengiriman merupakan besar atau jumlah biaya yang dikeluarkan dalam mengirimkan pendapatan TKI ke keluarga. Semakin besar biaya pengiriman yang dikeluarkan, maka semakin kecil remitansi yang sampai pada keluarga. Penurunan biaya pengiriman akan meningkatkan jumlah pendapatan yang dikirim TKI ke keluarga. Definisi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam keseluruhan proses produksi. Menurut Mulyadi, yang dikatakan tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Simanjuntak, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Definisi tenaga kerja Indonesia. Menurut BNP 2 TKI, tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan,
kesenian dan olahraga profesional, serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut, maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Definisi remitansi. Menurut Ardana, remitansi bagi keluarga TKI merupakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga yang ditanggung, maka TKI akan mengirimkan semakin banyak remitansi untuk memenuhi kebutuhan keluarga TKI. Pendapatan diartikan sebagai hasil yang diperoleh setelah bekerja. Sedangkan pendapatan pribadi diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun dan diterima oleh penduduk suatu negara. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan implementasi data yang diperlukan. Implementasi data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan metode statistika dan ekonometrika. Pengumpulan data secara primer dengan cara peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data cross-section. Data cross-section adalah data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang dikumpulkan dalam suatu periode yang sama. Desain penelitian yang akan dilakukan adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengiriman remitansi TKI di Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode survei ke lokasi penelitian melalui wawancara terstruktur, yaitu angket dengan jumlah sampel objek penelitian melalui wawancara terstruktur, yaitu angket dengan jumlah sampel objek penelitian 71 orang yang ditentukan melalui stratified sampling. Alat analisis. Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Penggunaan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi model linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, pendapatan, jumlah tanggungan, kebutuhan keluarga, dan biaya remitansi terhadap variabel terikat pengiriman pendapatan tenaga kerja Indonesia ke keluarga. Pengujian statistik terhadap model uji T, pengujian secara individual. Parameter yang digunakan untuk uji dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara nilai signifikansi hasil adalah sebagai berikut. Variabel pendapatan adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Variabel kebutuhan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Variabel jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pengiriman pendapatan TKI ke keluarga. Uji penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolineritas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor model regresi menunjukkan nilai V yang tidak jauh dari nilai 1. Nilai sangat jauh berada di bawah angka 10. Hasil ini berarti bahwa variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolineritas dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat
dilihat dari hasil probabilitas signifikansi dan pola gambar scatter plot model. Uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik P-strip plot untuk pengujian residual regresi. Hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian diperoleh hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program komputer SPSS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi di pertemuan kali ini. Pada pertemuan 11 ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.